Berstatus sebagai salah satu tim dengan koleksi gelar terbanyak di ajang Piala Presiden, Arema FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan untuk musim 2025. Meskipun musim lalu mereka belum mampu berbicara banyak, manajemen tim berjuluk Singo Edan ini tampaknya mulai bergerak cepat demi kembali bersaing di papan atas dan menjadi kandidat kuat juara. Salah satu langkah strategis yang mereka tempuh adalah dengan membenahi skuad melalui perekrutan sejumlah pemain anyar yang berkualitas. Menariknya, Piala Presiden musim ini hadir dengan format yang lebih eksklusif. Turnamen pramusim bergengsi ini hanya diikuti oleh 6 tim, yakni Arema FC selaku juara bertahan, Dewa United sebagai runner-up Liga 1 musim 2024-2025, dan Persib Bandung yang berstatus sebagai juara Liga 1. 3 peserta lainnya adalah Liga Indonesia All Stars, serta 2 tim undangan internasional yang menambah daya tarik kompetisi, Port FC dari Thailand, yang diperkuat bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dan Oxford United dari Inggris, yang menghadirkan 2 bintang muda Indonesia, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Di tengah euforia persiapan turnamen, Arema FC justru membuat kejutan dengan tidak memperpanjang kontrak pelatih Je Gomez. Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan soal arah taktik dan strategi tim ke depan. Meski demikian, hadirnya 4 pemain baru menjadi sinyal kuat bahwa Arema tetap serius memburu prestasi. Lantas, siapa saja keempat pemain anyar tersebut? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. 1. Raza Fahrezi. Arema FC resmi memperkenalkan Raza Fahrezi sebagai salah satu rekrutan anyar mereka untuk menghadapi kompetisi Piala Presiden 2025. Nama Raza mungkin belum terlalu familiar di telinga pecinta sepak bola nasional, namun kiprahnya mulai mencuri perhatian setelah berhasil lolos seleksi atau trial yang digelar manajemen Singo Edan beberapa waktu lalu. Keberhasilannya menembus skuad utama Arema FC menjadi bukti bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar dan layak diberi kesempatan tampil di level yang lebih kompetitif. Raza Fahrezi adalah penyerang tengah berusia 21 tahun yang berasal dari Indonesia. Ia memiliki latar belakang yang cukup unik karena sempat menimba ilmu sepak bola di Spanyol bersama tim Rayo Vallecano C, salah satu tim muda dari klub ternama La Liga, Rayo Vallecano. Pengalamannya di Eropa tentu menjadi nilai tambah tersendiri, baik dari segi teknik maupun pemahaman taktikal permainan modern. Dengan gaya bermain yang agresif dan insting mencetak gol yang cukup tajam, Raza diharapkan bisa menjadi alternatif baru di lini depan Arema FC. Kehadirannya juga menjadi angin segar dalam regenerasi skuad, khususnya di sektor penyerangan yang menjadi sorotan pada musim lalu. Jika mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan performa terbaiknya di turnamen pramusim ini, bukan tidak mungkin Raza Fahrezi akan menjadi salah satu pemain muda yang bersinar di Piala Presiden 2025. 2. Dimas Aryaguna. Langkah berani Arema FC dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda kembali terlihat dengan promosi Dimas Aryaguna ke tim senior. Penyerang tengah berusia 19 tahun ini resmi naik kelas dari skuad Arema FC U20 untuk memperkuat tim utama dalam menghadapi Piala Presiden 2025. Keputusan ini menunjukkan komitmen Arema dalam mengembangkan potensi talenta muda lokal serta memperkuat fondasi regenerasi skuad jangka panjang. Dimas Aryaguna tampil cukup impresif sepanjang gelaran Elite Pro Academy, EPA, U20 musim 2024-2025. Dalam 11 laga yang dijalaninya bersama Arema FC U20, ia menunjukkan perkembangan signifikan baik dari aspek teknik, pergerakan tanpa bola, maupun ketajamannya di depan gawang lawan. Meskipun usianya masih sangat muda, Dimas dikenal sebagai penyerang dengan karakter pekerja keras dan berani berduel dengan pemain bertahan lawan. Promosinya ke tim utama menjadi pembuktian bahwa kerja keras dan konsistensi di level junior tidak akan luput dari perhatian tim pelatih. Piala Presiden 2025 yang merupakan ajang pramusim bergengsi tentu menjadi momen penting bagi Dimas untuk menunjukkan kemampuannya di level profesional. Jika mampu menjaga mentalitas dan terus belajar dari pemain senior, Dimas Aryaguna bisa menjadi salah satu aset jangka panjang Arema FC, bahkan berpeluang menembus skuad timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. 3. Dwiki Mardianto. Arema FC kembali menambah amunisi di sektor sayap dengan merekrut Dwiki Mardianto untuk menghadapi kompetisi Piala Presiden 2025. Pemain berusia 25 tahun ini didatangkan dari klub Deltras FC dengan status bebas transfer, menjadikannya sebagai rekrutan strategis yang berpotensi memberikan kontribusi langsung di lini serang tim Singo Edan. Dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah menurut data Transfermarkt, Dwiki menunjukkan bahwa ia bukan pemain sembarangan. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Dwiki dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribel yang mumpuni, serta visi permainan yang tajam.
Selama memperkuat Deltras FC di berbagai ajang kompetisi, ia berhasil mencatatkan total 37 penampilan dengan kontribusi 6 gol dan 7 assist. Statistik tersebut mencerminkan konsistensinya dalam menciptakan peluang dan memberi dampak nyata di lini serang tim. Kehadiran Dwiki diharapkan mampu menambah variasi serangan Arema FC, terutama dari sisi kanan lapangan. Selain itu, pengalamannya bermain di Liga Indonesia bersama Deltras akan sangat berharga, terlebih dalam menghadapi tekanan pertandingan besar seperti Piala Presiden. Sebagai turnamen pramusim yang penuh gengsi dan menjadi ajang pemanasan menjelang Liga 1, Dwiki memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kualitasnya sekaligus merebut hati Aremania. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, ia bisa menjadi salah satu pemain kunci Arema FC di musim 2025. 4. Adi Satrio. Arema FC resmi mendatangkan Adi Satrio sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Presiden 2025. Penjaga gawang berusia 23 tahun ini direkrut dari PSIS Semarang yang baru saja terdegradasi ke Liga 2 Indonesia. Meski tim lamanya turun kasta, kualitas Adi Satrio justru terus menunjukkan peningkatan, dan hal itu menjadi alasan utama Arema memboyongnya dengan status bebas transfer. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Adi Satrio menjadi salah satu kiper muda Indonesia yang memiliki prospek cerah. Pengalamannya tidak bisa dianggap remeh, sebab selama membela PSIS Semarang di berbagai kompetisi, ia telah mencatatkan 54 penampilan resmi. Dari jumlah itu, Adi sukses mencatatkan 16 kali clean sheet, sebuah angka yang menunjukkan konsistensinya dalam menjaga gawang dari kebobolan. Keputusan Arema FC merekrut Adi Satrio dipandang sangat tepat, mengingat kebutuhan akan penjaga gawang muda namun berpengalaman yang bisa menjadi tembok terakhir pertahanan. Selain itu, performa apiknya bisa menjadi motivasi tambahan dalam menciptakan persaingan sehat di bawah mistar gawang Arema FC. Turnamen pramusim seperti Piala Presiden akan menjadi panggung yang ideal bagi Adi untuk unjuk gigi sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan utama. Jika tampil konsisten, bukan tidak mungkin Adi akan masuk radar timnas Indonesia dalam waktu dekat, mengingat usianya masih sangat potensial. Dengan telah resminya 4 pemain baru bergabung bersama Arema FC, persiapan tim Singoedan dalam menghadapi Piala Presiden 2025 semakin terlihat serius dan terstruktur. Kehadiran Raza Fahrezi dan Dimas Aryaguna menjadi bukti bahwa Arema FC tidak ragu memberikan panggung bagi talenta muda berbakat, sementara Dwiki Mardianto dan Adi Satrio membawa pengalaman dan kualitas yang siap mengangkat performa tim di level kompetitif. Piala Presiden 2025 sendiri akan menjadi ajang yang sangat menarik untuk disimak. Berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, turnamen pramusim ini hanya diikuti 6 tim pilihan, Arema FC sebagai juara bertahan, Dewa United yang menyandang status runner-up Liga 1 musim 2024-2025, dan Persib Bandung sebagai kampiun Liga 1. 3 tim lainnya adalah Liga Indonesia All Stars, Port FC dari Thailand yang diperkuat Asnawi Mangkualam, serta Oxford United dari Inggris yang diisi 2 pemain muda Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Bagi Arema FC, ajang ini bukan hanya sekadar pemanasan, melainkan langkah awal membangun kekuatan menuju musim penuh persaingan. Meskipun dihantui ketidakpastian usai tidak diperpanjangnya kontrak pelatih De Gomez, manajemen tetap menunjukkan visi jangka panjang lewat rekrutan cerdas dan regenerasi pemain. Kini, semua mata tertuju pada kiprah Arema FC di Piala Presiden 2025. Apakah keempat pemain baru ini bisa langsung memberi dampak? Akankah Singoedan mampu mempertahankan gelar? Jawabannya akan segera terungkap. Tetap pantau terus berita terupdate seputar Arema FC hanya di Raftel Sport.